والهدي لله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ya Alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian Qawaid Fiqhiyah mengkaji kitab Al-Jawahir Al-Adiniyah Syarah Ad-Durra Al-Qudimiyah Al-Jawahir Al-Adiniyah karangan Syekh Labib Najib ya mensyarah matan daripada Ad-Durrah Al-Qudainiyah Nazam Qawaid Fiqhiyah karangan Syekh Dr. Ali bin Ismail Al-Qudaini. Pada pertemuan sebelumnya ya, udah lama ya aku pada pertemuan sebelumnya kita membahas kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir bahwa setiap kesulitan mendatangkan kemudahan. Insyaallah pada pertemuan hari ini ya kita akan membahas kaidah selanjutnya masih kaidah apa namanya al-khams al-qawaid al-khams al-kubra ya lima kaidah yang besar ya. Yang ini yang kaidah terakhir dari kaidah-kaidah besar. Tentu di setiap kaidah-kaidah besar tadi itu ada kaidah-kaidah cabang gitu ya. Nah, yang ini pembahasan kaidah besar yang terakhir ya. Nanti selanjutnya berarti eh, terkait dengan kaidah-kaidah kecil atau kaidah-kaidah cabang dari lima kaidah ini ya. Baik. Al-qaidatul khamisah al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya. Kaidah yang kelima yaitu bahwa yakin tidak dapat hilang dengan keraguan. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain ma'na al-qa'idati ya. Arti daripada kaidah ini pertama adalah kata yakin, al-yaqinu ya. Apa itu yakin? Nah, di sini mu'allif menggunakan eh, definisi al-i'tiqadu ya, al-i'tiqadu atau satu kepercayaan ya. Ulama banyak mendefinisikan ada al-i'tiqadu, ada al-ilmu ya. Eh, Walaupun ya mereka ada yang membedakan antara al-ilmu dengan al-i'tiqadu. Nah, yang mana ada sebagian ulama yang membedakan al-ilmu itu jika keyakinan didasari oleh apa namanya bukti-bukti ya, didasari oleh bukti-bukti, bukti-bukti ilmiah ya. Sedangkan al-i'tiqadu, nah itu keyakinan, nah tapi bisa karena bukti, bisa juga tidak karena bukti. Yang penting keyakinan itu ada ya, ya. Jadi kalau al-ilmu dia ini berdasarkan barohin ya, barohin. Sedangkan al-i'tiqadu eh, itu dia bisa karena barohin, bisa juga karena tidak ya. Bisa karena taklid misalkan, bisa karena bukti-bukti juga ya. Jadi al-i'tiqad ini ya cangkupannya lebih luas sebenarnya ya, daripada al-ilmu. Nah, di sini muallif menggunakan kata al-i'tiqadu supaya ya eh, apa mencangkup juga keyakinannya orang awam ya, yang mana keyakinannya itu bukan didasari oleh bukti ya, akan tetapi didasari oleh taklid ya kalau orang awam ya. Tapi nanti sebenarnya dibatasi sehingga al-i'tiqad di sini seakan-akan karena bukti ya yang sesuai dengan fakta gitu.
Makanya di definisinya di sini satu keyakinan al-i'tiqadu ats-tsabitu yang mana keyakinan ini sudah valid, ats-tsabit valid ya, al-mutabiq yang sesuai lil waqi'i ya, sesuai dengan fakta ya, sesuai dengan fakta. Sehingga kalau kita lihat al-i'tiqad di sini berarti walaupun al-i'tiqad definisi lebih luas tapi di sini mu'alif mempersempit ya dengan kata ats-tsabit ya. Sehingga ats-tsabit ini ya sesuai dengan definisi al-ilmu itu sendiri ya, al-ilmu itu sendiri. Baik. Dan al-yaqinu ya kalau kita membahas derajat eh, pengetahuan atau derajat keyakinan ya, kata al-yaqin karena di sini ats-tsabit dan al-mutabiq lil waqi maka prosentasenya itu 100% ya. Al-yaqin itu 100%. Kemudian ada al-dhann ya, ada al-dhann. Al-dhann itu prasangka ya. Ada al-dhann ya, prasangka ini dia kalau presentasinya dari 51 sampai 99%. Ya, nanti ada asyak. Bagaimana nanti di sini ya di dalam kaidah ada kata asyak. Asyak itu berarti 50%. Seimbang dia. Keraguan sama keyakinannya itu seimbang. Nah, kemudian ada al-wahm. Al-wahm ini berarti kebalikan dari al-dhann ya, prasangka yang atau di al-waham ini bisa juga bisa juga diistilahkan sebagai al-dhannul marjuh atau prasangka yang apa prasangka yang lemah ya, prasangka yang sangkaan yang lemah namanya al-wahm ya, itu dari 1% sampai 49% ya. Baik, kemudian ada al-jahlu. Al-jahlu ini ya nol ya, nol, tidak ada pengetahuan sama sekali, itu namanya al-jahlu. Ada namanya al-jahlul murakkab. Al-jahlul murakkab itu di bawah 0%. Ya, artinya keyakinan dia bertentangan dengan fakta. Keyakinan yang bertentangan dengan fakta itu namanya al-jahlul murakkab. Ya, al-jahlul murakkab. Baik. Kemudian di sini wasyakku huwa. Nah, adapun keraguan asyak huwa at-taraddudu baina amrayni. Yaitu keraguan antara dua perkara. La maziyata li ahadihima, tidak ada kelebihan antara dua kemungkinan tadi, dua perkara tadi. Karena kalau ada kelebihan misalkan ya, ini ada kemungkinan A, ada kemungkinan B ya. Nah, ini seimbang ya, ini seimbang. Ya, ini seimbang. Kalau misalkan yang satunya lebih lebih apa namanya? Lebih berat, berarti namanya berpindah dari asyak menjadi al-dhann ya. Ini yang lebih yang lebih apa namanya tinggi itu namanya al-dhann, yang lebih rendah dinamakan al-wahm ya. Gitu. Nah, sedangkan asyak la maziyata li ahadihim 'alal akhar, tidak ada kelebihan antara eh, kemungkinan satu dengan kemungkinan yang kedua gitu. Nah, fa idza tarajjaha ahadul amrayni farrajihu yusamma dhannan. Kalau misalkan ada salah satu kemungkinan yang kuat, yang lebih kuat, maka yang lebih kuat itu dinamakan dhann ya, dinamakan dhann. Wal marjuhu yusamma wahman. Nah, adapun yang lemah, kemungkinan yang lemah itu dinamakan wahm. Ya. Nah, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Wahadil arba'atu tusamma maratibal idrak. Dan empat ini dinamakan apa? Tingkat pengetahuan ya, tingkat pengetahuan. Nah, tapi ya eh, kalau di dalam fikih ini eh, al-dhon ya, al-dhon
sama asyak kalau ini di pembahasan dalam usul fikih atau qawaid fikih. Tapi kalau dalam fikih ya, kalau dalam fikih sebagaimana sudah saya jelaskan ya berulang kali di kajian Fathul Muin itu bahwa kalau di dalam fikih mustalah atau istilah dzan dengan syak itu tidak dibedakan. Sehingga ketika ada keraguan sedikit ya, ketika ada keraguan sedikit walaupun misalkan oh kemungkinan saya sudah melakukan eh, apa namanya misalkan kemungkinan besar saya sudah membaca Al-Fatihah. Ya, misalkan dia masih di Al-Fatihah ya. Dia masih di Al-Fatihah, masih membaca surat Al-Fatihah, tapi dia ragu sudah membaca basmalah belum. Dia sedang di Al-Fatihah, tapi dia ragu sudah membaca basmalah atau belum. Nah, maka ya keraguannya ini tidak dilihat berapa persen ya. Kalau misalkan gini, kemungkinan besar sih sudah, kemungkinan besar. Tapi ada sedikit keraguan tuh di situ. Maka yang diambil adalah yang sedikit keraguan tadi, bukan yang eh, kemungkinan terbesarnya. Gitu. Jadi di dalam fikih itu yang namanya asyak dengan adzan itu tidak dibedakan. Ya, dia sama. Ya, makanya eh, kalau kita baca tuh ya, idza syakka. Nah, syakkanya itu mutlaqudz dzan gitu ya. Pokoknya ada keraguan, walaupun keraguannya itu keraguan yang lemah. Masa sih saya eh apa sudah di tengah Al-Fatihah nggak baca Bismillah, tapi saya benar-benar ragu nih, nggak yakin. Berarti apa? Kembalikan ke hukum asal. Berarti dia belum baca basmalah. Bacalah dia, harus ulangi lagi dari baca basmalah. Begitu juga dengan misalkan dia ragu, ya ragu sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Tapi misalkan ah kemungkinan besar sih udah eh, 4 rakaat nih, gitu. Kemungkinan besar apa sudah 4 rakaat tapi ragu gitu. Nah, walaupun ragunya itu lemah ya, tapi tetap itu yang diambil ya, dan dia mengambil yang yakin yaitu jumlah yang sedikit, yaitu dia belum 4 rakaat tapi baru tiga rakaat dan dia harus melengkapi 1 rakaat gitu ya. Jadi ini perbedaan marotibul idrok ini ya, khususnya yang dhon dan syak itu perbedaan antara dhon dengan syak ini kaitannya di qawaid fikih atau di usul fikih ya, sedangkan kalau di fikih dalam penerapannya ulama tidak membedakan ya. Baik, kemudian wa ma'nal qa'idati annahu idza ta'arada al-yaqinu ma'a syak fa innal yaqina muqaddamun alaih ya. Seandainya ada kontradiksi ya, antara yakin dengan keraguan, maka yang didahulukan yang mana? Tentu yang yakin. Fa innal yaqina muqaddamun alaih. Ya, keyakinan itulah yang harus didahulukan. Ya, li'annal yaqina qat'iyyun. Kenapa? Karena keyakinan itu dia qat'i sifatnya, sudah pasti ya. Ya, qat'i, pasti. Ya, tadi 100%. Ya, nggak mungkin dong yang apa namanya yang eh, 50% dimenangkan daripada yang 100%. Wasyaku taraddudun la jazma fihi. Bahwa keraguan itu apa? Ya keraguan, ya. Tidak ada penegasan di dalam keraguan. Fakaifa yuqaddamu 'alal yakin. Bagaimana didahulukan keraguan dibandingkan dengan keyakinan, ya. Baik. Bisa dipahami ya sampai sini? Dalilul qaidah. Nah, dalilnya apa? Nah, ini hadis Abdullah bin Zaid ya radhiyallahu anhu annahu qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi sholati. Ya, telah dilaporkan kepada Rasulullah SAW seseorang yang dia
berprasangka yukhayyalu, seakan-akan dia berhayal ya, atau apa sih, yukhayyalu itu ya, atau spekulasi ya, bukan spekulasi apa ya, dan berhayal juga apa ya, yukhayyalu itu, yukhayyalu ilaihi min sihri annaha tas'a itu, terjemahan yang tepat, tepatnya itu Anggapan itu, apa? anggapan. Kalau Ang, terjemah anggapan kurang. eh iya ya, bisa sih, cuma gimana ya, kayak ya beranggap sih bisa, cuma eh kalau di Al-Quran itu kan sihir, sihirnya penyihir Nabi Musa itu kan yukhayyalu, penyihirnya Firaun ya, Firaun yukhayyalu ilaihim annaha tas'a, ya, seakan-akan dibuat ya, dibuat mereka itu apa, talinya itu seperti ular. Itu apa tuh? Ya, intinya itulah ya. Ya, jadi dia eh, ya mungkin ya spekulasi ya, berspekulasi bahwa ada yang keluar saat dia sholat, ya. Jadi belum yakin tuh, baru spekulasi. Tentu spekulasinya bukan berangkat dari ruang kosong, ya. Ya mungkin dia ada sesuatu yang buat dia janggal, ya, sehingga sehingga keraguan itu muncul, ya. Nah, kata Rasulullah apa? La yansarif, ya, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Ya, dia tidak boleh keluar dari sholatnya sampai dia mendengar suara atau bau, ya. Artinya di sini ketika itu masih spekulasi, ya, tidak yakin 100%, walaupun itu tidak berangkat dari ruang kosong, ya, artinya bukan asal ragu gitu saja misalkan, tapi jika itu masih spekulatif dan tidak ada bukti yang valid, ya, maka dia tidak boleh keluar dari sholatnya gitu, ya. Jadi pahami ya. Baik, min tatbiqatil qaidah. Nah, sekarang kita ke aplikasi dari kaidah ini, ya. Nah, kalau kita udah masuk ke aplikasi ini, ya, maka nanti kalau kita ke penerapan fikih, maka tadi yang sudah saya sebutkan bahwa adzon sama asyak ini tidak dibedakan, tidak dibedakan. Nah, gini ya. Seperti ini misalkan, man tayaqqana taharata wa syakka hal ahdatsa am la. Nah, barang siapa yang dia yakin sudah bersuci nih. Saya yakin tadi sudah bersuci, sudah wudhu. Yang sudah wudhunya saya yakin. Wasyaka, tapi ragu apakah setelah wudhu ini saya berhadas atau tidak. Nah, keraguannya ini misalkan, tapi kayaknya saya sudah berwudhu deh. Saya tadi berhadas deh, gitu. Jadi prasangka yang kuatnya dia tadi berhadas, tapi apa namanya, ada eh prasangka kuatnya, Afwan. Prasangka kuatnya dia masih bersuci. Prasangka kuatnya dia masih bersuci. Atau gimana ya? Atau prasangka kuatnya dia berhadas, ya. Prasangka kuatnya dia berhadas, ya. Prasangka lemahnya dia masih dalam keadaan suci. Nah, walaupun di sini disebutnya syakka, tapi yang dimaksud di sini adalah mutlaku adzon, ya, mutlaku adzon. Jadi walaupun misalkan keraguannya hanya sedikit, tadi misalkan saya yakin sudah bersuci, tapi saya ragu. Nah, apakah saya berhadas? Keraguan dia, ya, keraguan dia terkait dengan dia hadas, ya, atau keraguan dia.
terkait dengan hadas ini besar, keraguannya besar, ya. Keraguannya, tapi tidak yakin, tidak sampai derajat yakin, ya, tidak sampai derajat apa? Yakin. Jadi keraguan bahwa dia berhadas ini, wah ini sudah keraguannya sudah besar nih. Tapi dia apa? Tidak sampai derajat yakin. Maka yang diambil yang mana? Fal aslu baqa'u taharatihi. Maka yang secara asal adalah, ya, maka dia masih bersuci selagi tidak yakin, ya, tidak. Jadi kalau dalam penerapan fikih tidak ada membedakan antara dzan dengan syak, ya. Baik. Nah, sebaliknya juga sama. Wa man tayaqqanal hadatsa. Barang siapa yang yakin dia telah berhadas, ya. Yakin hadasnya, yakin dia. Wa syakka hal tatahharu amla, dan dia ragu tadi sudah wudu atau belum, sudah mandi atau belum, ya. Maka yang diambil adalah yang yakin, yaitu baqaul hadas, ya. Dia masih berhadas. Itu yang pertama. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, idza syakkal insanu hal shallal fardhu amla, ya. Jika dia ragu, dia tadi sudah sholat wajib atau belum, ya, sudah sholat wajib atau belum. Misalkan, oh kemungkinan besar saya sudah. Kemungkinan besar apa? Sudah, tapi ragu, ada keraguan. Udah sholat apa belum? Gitu kan. Masih ada keraguan. Maka yang diambil adalah bahwa dia belum sholat. Karena apa? Li'annahu mutayaqqanun. Karena itu yang diyakini. Ya, ya. Kenapa yang diyakininya itu bahwa dia belum sholat? Karena al aslu bara'atu dzimmah, sebagaimana nanti kaidah cabang yang akan kita sebutkan. Bahwa setiap orang secara asal itu adalah bebas tanggungan. Bara'atul dzimmah, bebas tanggungan. Nah, maka ketika dia belum sholat, ya, maka secara asal dia, eh, apa, dia ragu udah sholat apa belum, maka secara asal dia belum belum sholat, gitu ya. Baik, yang ketiga, contoh yang ketiga, idza syakka shaimu fi ghurubi syamsi fa innahu la yuftiru bi mujarradi syakki li'anna al-asla baqa'un nahar. Kalau misalkan ragu, orang yang puasa ini ragu, sudah terbenam matahari atau belum, sudah masuk waktu maghrib atau belum, maka jangan dia berbuka hanya karena keraguan. Walaupun misalkan, kemungkinan besar ini sudah masuk waktu maghrib, tapi masih ada keraguan, mas, tapi masih ragu nih. Nah, maka jangan dia buru-buru apa? Berbuka. Ya, li'annal asla baqaun nahar. Karena secara asal, ya kita yang yakin apa? Ya yakinnya waktu siang itu sudah, ya, masih ada gitu. Kita masih yakin, ya. Tapi apakah sudah masuk waktu maghrib? Nah, ini kan masih kemungkinan. Ya, kita hindari kemungkinan itu dan kita ambil yang yakin, ya. Baik, kemudian kaidah selanjutnya, contoh selanjutnya, idza taraddada hal qada dainahu alladzi li amrin amla fal aslu baqa'uhu fi zimmatihi. Nah, jika dia ragu apakah dia sudah membayar utangnya kepada Amr atau belum membayar. Nah, fal aslu baqa'uhu fi zimmatihi, maka secara asal utang tadi masih tertanggung, ya, masih ada, gitu, ya. Belum bebas. Karena kenapa? Karena dia yakin bahwa dia punya utang kepada Amr. Nah, dia ragu apakah sudah dibayar atau belum. Maka keraguannya ini, ya, tidak bisa dimenangkan. Maka kembali ke yakin bahwa dia punya utang kepada Amr, ya. Lianna dzalika wal yaqin wa qada'uhu mashkukun fih, dan menunaikan hutangnya itu masih ragu, ya. Baik, kemudian idza syakkatil mar'atu hal arda'atit tifla arba'a rada'at am khams fa innahu la yahrumu 'alaiha. Nah, kalau misalkan eh, ada wanita, dia ragu apakah menyusui anak ini, ya, empat
kali susuan atau 5 kali? 4 kali susuan atau 5 kali? Nah, kan yang menyebabkan dia haram kan menjadi mahram ya. Anak itu menjadi mahramnya kalau misalkan itu 5 kali apa? Susuan ya. 5 kali susuan sampai dia melepas gitu ya, merasa kenyang si anak itu. Nah, itu 5 kali khamsu radha'at musybi'at gitu ya. Nah, kalau misalkan ragu, ini 5 atau 4 ya. Kalau 4 nggak jadi mahram. Kalau 5 jadi mahram. Nah, maka kembalikan ke asal, yaitu apa? Al-aslu ya, annahu la mahramiyata bainahuma. Bahwa tidak ada hubungan mahram di antara keduanya. Karena kan secara yang yakinnya adalah tidak ada hubungan mahram keduanya. Ada satu yang membuat dia ragu, yaitu sebab mahram karena persusuan. Nah, tapi sebab ini masih diragukan, maka kembali ke hukum asal, itu la mahramiyata bainahuma, bahwa tidak ada hubungan mahram di antara keduanya. Nah, makanya di sini fa innahu la yahrumu alaiha, maka bayi tersebut, anak kecil tersebut, dia tidak menjadi mahram baginya, atau tidak haram baginya, maksudnya tidak haram nikah ya. Li'annal mutayaqqana arba'u radha'at, karena yang yakin itu 4 susuan ya. Ya, karena kan indiroj ya, indiroj 5 4, 5 kan 4 plus 1. Nah, 4 ini sudah yakin tuh, ini yakin 4, di sini 4. Nah, 4 ini indiroj ya, indiroj in bukan. Indi indiroj, indiroj tahtal khams ya. Nah, 4 itu dia kan sudah include kelima ya kan. 4 sudah include kelima, makanya kenapa ketika kita ragu antara jumlah yang besar sama jumlah yang kecil, kenapa kita harus memilih yang kecil? Karena di antara dua kemungkinan itu, kemungkinan yang kecil ini kan sudah include ke jumlah yang besar, ya kan? Sudah include gitu kan. Jadi kemungkinan ini sama kemungkinan ini. Artinya kita meyakini bahwa angka yang kecil ini, angka yang terkecil ini memang kita yakini di antara dua kemungkinan tadi, ya kan? Gitu. Indiroj namanya include ya. Include. Li'annal mutayaqqana arba'u radha'at, karena yang yakin itu 4 susuan. Ya, 4 susuan. Karena tadi kalau misalkan kita ada kemungkinan 5, artinya kan 4 ini sudah kita yakini, ya kan? Karena tadi jumlah yang kecil sudah include di jumlah yang besar. Ya, otomatis tadi jumlah yang kecil tadi itu jumlah yang diyakini, ya. Wal khamisatu masykukun fiha, dan dan susuan yang kelima ini, nah ini masih diragukan, ya. Baik, wa nadhairu hadza fi ghusli a'dha'il wudu'i. Nah, ini juga masalah ini juga hampir sama ya di jumlah apa namanya, cucian apa anggota-anggota wudhu ya, anggota-anggota wudhu. Contoh misalkan gini, kita sudah membasuh tangan 3 kali ya, tapi kita ragu apakah di setiap basuhan itu, apakah di setiap basuhan itu sudah sempurna atau belum? Ya, karena kan syaratnya dinyatakan kita itu dinyatakan 1 kali basuhan, ya 1 kali basuhan itu adalah yakin bahwa basuhannya itu menyeluruh ke anggota yang akan dibasuh. Misalkan tangan, dari tangan kan dari ujung sampai ke siku. Ya, dinyatakan 1 kali basuhan adalah ya ketika sudah menyeluruh ke seluruh anggota tangan ini, ya dari ujung jari ke siku, ya kan, gitu. Nah, kalau ragu misalkan ada bagian yang belum terbasuh, nah otomatis misalkan dari 3 kali basuhan baru yakin itu semua terbasuh, baru berarti itu hanya dianggap 1 kali basuhan gitu. Walaupun kita membasuhnya
sebanyak 3 kali. Tapi karena kita baru yakin di basuhan yang ketiga, maka itulah baru dinyatakan 1 kali basuhan. Ya, baik. Warokaatus sholah begitu pun juga dengan di warokaatus sholah juga permasalahan dalam rakaat sholat. Ya, kita tadi sudah selesai singgung bahwa ketika kita ragu antara 3 dengan 4, ya maka yang kita ambil adalah jumlah yang terkecil. Ya, karena kan jumlah yang terkecil atau kemungkinan yang terkecil itu sudah include di kemungkinan yang besar. Sehingga itulah yang kita yakini, gitu ya. Wa adadut tawafat, ya, dan juga jumlah tawaf, ya. Jumlah tawaf wa ghairi dzalika. Jumlah tawaf misalkan kita ragu antara 6 dengan 7, ya berarti 6 yang kita ambil, ya. Baik. Tanbih yang dari jutah tahadil qaidatil kulliyah qawaidu ukhra. Nah, include di bawah kaidah yang global ini, kaidah yang kelima ini maksudnya, ya ada kaidah-kaidah kecil yang di bawahnya, ya. Contoh apa? Yang pertama, al aslu baqa'u makana ala makana, ya. Baqa'u makana ala makana, ya, bahwa yang dulu, ya, di hukum yang terdahulu itu tetap dia selagi tidak ada perubahan, ya. Baqa'u makana ala makana, ya. Jadi apa namanya, hukum yang ada pada waktu terdahulu itu tetap, ya, tidak berubah, ya selagi tidak ada yang berubah, gitu ya. Baqa'u makana ala makana. Contohnya apa? Di sini disebutkan di footnote-nya, fayajuzul aklu liman syakka fi tulu'il fajri di annal asla baqa'ul laili. Maka boleh, ya, maka boleh makan liman syakka fi tulu'il fajri. Boleh terus makan bagi yang masih ragu, ya, bahwa apakah sudah azan atau belum. Masih boleh, ya. Ya, juzul aklu liman syakka fi tulu'il fajri. Masih boleh makan bagi yang ragu apakah sudah masuk waktu subuh atau belum. Di annal asla baqaul. Karena secara asal apa, eh, masih malam. Masih malam artinya masih boleh makan, ya. Nah, tapi ada tanbih di sini, ya. Memang kalau dalam kaitannya keraguan, berarti kalau kita masih ragu apakah eh, sudah terbit fajar atau belum, ya kita masih boleh makan di situ. Nah, tapi ada kaidah yang lain, ya, yaitu apa? Eh, al-ibratu fil ibadat bima fi dhannil mukallaf wa bima fil waqi', ya. Bahwa yang dianggap dalam ibadah adalah bima fi dhannil mukallaf, ya, sesuai dengan prasangka si mukallaf, tapi juga harus ditambah yang sesuai dengan realita. Artinya, ketika kita berprasangka, oh, belum belum terbit fajar, tapi ternyata setelah kita cek, ya, setelah kita cek ternyata pas kita makan tadi sudah terbit fajar. Maka di sini, ya, ada kaidah ini. Wabima fil waqi', ya. Yang dianggap adalah yang sesuai dengan realita. Maka yang realitanya apa? Oh, ternyata tadi sudah masuk waktu fajar. Maka, nah, puasanya, ya, maka puasanya apa? Batal, ya. Puasanya batal, tapi dia kalau misalkan puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan atau puasa wajib dia, puasa, ya, puasa Ramadan atau puasa wajib dia wajib untuk eh apa namanya teh, imsak, ya, menahan diri, ya, wajib apa, menahan menahan diri. Kayaknya puasa Ramadan, ya, kalau saya ya Ramadan aja kayaknya, ya. Puasa Ramadan, nah itu dia wajib apa, imsak, ya, wajib imsak.
Walaupun puasanya batal, tapi juga dia wajib apa? Imsak. Nah, ini ada kaidah lagi, yaitu apa? La ibrata bidzanni al-bayini khata'uhu. Bahwa tidak dianggap prasangka yang jelas salahnya. Tadi kan prasangka kita masih waktu malam, tapi ternyata setelah diteliti prasangka kita salah. Nah, maka apa? Prasangka tadi tidak dianggap ya. Kalau misalkan kita belum mendapatkan keyakinan, ya berarti puasa kita tetap sah. Tapi kalau tiba-tiba kita dapat keyakinan bahwa prasangka kita yang tadi itu salah, maka puasa kita akhirnya apa? Batal. Tapi tetap wajib imsak, wajib imsak sampai berbuka puasa gitu. Ya. Baik, semoga dipahami ya. Baik. Selanjutnya, yang kedua, al-aslu bara'atu zimmah, bahwa secara asal seseorang itu tidak bebas dari tanggungan, ya, bebas dari tanggungan, ya, bebas dari tuduhan, ya, bebas dari sesuatu yang membelenggu dia, gitu ya. Al aslu bara'atu zimmah. Contoh, falau idda'a syakhsun ala akhara dainan wa ankaral akharu fal qawlu qawlul munkir fal qawlu qawlul munkir, ya, li'anna al asla bara'atu zimmatihi. Kalau misalkan ada yang mengklaim bahwa dia itu punya piutang kepada saya, dia itu punya piutang kepada, nah, orang yang tertuduh dia mengingkari, maka ketika tidak ada bukti, yang dimenangkan siapa? Yang dimenangkan adalah orang yang mengingkari. Ini ketika tidak ada bukti ya, maka yang apa namanya, yang dipakai atau yang dimenangkan adalah orang yang mengingkari atau orang yang tertuduh, ya. Li'annal asla baru timatihi. Karena secara asal dia bebas dari tanggungan atau kalau mungkin di hukum positif itu asas praduga tak bersalah ya. Asas praduga tak bersalah. Sesuai dengan hadis juga ya, al-bayyinatu 'ala man idda'a, bahwa bukti itu yang harus mendatangkan adalah orang yang menuduh, 'ala man idda'a, wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah itu bagi orang yang mengingkari ya. Jadi hukum positif telat ya mengakui asas tak praduga tak bersalah. Islam duluan yang mengakui kaidah ini gitu ya. Baik. Selanjutnya, al aslu fil umuril aridati al adamu. Nah, bahwa secara asal dalam perkara-perkara yang sifatnya itu aridoh, baru muncul, ya, aridoh itu baru muncul, ya, baru muncul apa? Al adamu, eh, perkara yang baru muncul itu berarti secara asal itu tidak ada, ya, secara asal apa, tidak ada. Contoh nih, contoh, falau idda'al warathatu, nah, jikalau ahli waris itu mengklaim anna muwarrithahum, bahwa eh, apa namanya, orang yang mewarisi mereka hina ausa, ketika dia berwasiat, karena majnunan, dia gila. Nah, gitu ya. Dia ahli waris ini mengklaim kan, sebelum pembagian waris dia harus apa namanya, mengamalkan wasiat dulu kan, harus dibagi dulu wasiatnya baru pembagian waris. Nah, ahli waris mengklaim bahwa ketika dia berwasiat, ya, ketika si mayat ini berwasiat, ya, itu dalam keadaan gila, sedangkan gila itu apa, tidak sah tasarrufnya, tidak sah. Nah, oke, sifat gila itu kan minal umuril aridoh, sifat yang apa, muncul belakangan, muncul eh,
apa namanya kemudian gitu kan, bukan sifat asli seseorang gitu ya. Karena kan artinya di sini dia mengakui bahwa orang tuanya itu sebelumnya tidak gila, kemudian muncullah sifat gila itu. Nah, ketika mereka mengklaim, ahli waris mengklaim bahwa eh, si mayit ya mewasiatkan ini ketika dalam kondisi gila. Nah, di sini apakah klaim mereka ya di sini klaimnya tanpa bukti ya, apakah klaim mereka diterima atau enggak ya? Maka di sini disebutkan falatuk balu dakwahum. Maka tidak diterima klaim mereka. Kenapa? Di annal jununa karena gila itu adalah sifatun aridoh, sifat yang baru muncul ya. Sifat yang baru muncul wal aslu ada muha. Dan karena secara asal sifat yang baru muncul ini tidak ada. Makanya harus dibuktikan dulu ya. Kalau hukum asal tidak perlu pembuktian. Sedangkan sifat aridoh atau ya sifat yang baru bermunculan ya atau yang menyelisihi hukum asal, nah itulah yang harus dibuktikan gitu. Kan secara asal manusia itu tidak gila, ya. Gila itu kan adalah sifat aridoh yang baru muncul. Nah, maka dia wajib membuktikan sifat gilanya itu, bukan membuktikan ketidakgilaan. Nah, itu apa namanya? Kesalahan berpikir, ya. Cacat logika di situ, ya. Kalau misalkan dia harus membuktikan ketidakgilaannya. Karena kenapa? Tidak gila itu merupakan asalnya dia, ya hukum asal. Dan itu tidak perlu dibuktikan, ya. Sedangkan gila ini merupakan sifat yang baru muncul. Nah, inilah yang harus dibuktikan, gitu ya. Baik, kaidah yang keempat. Al aslu idhofatul hadathi ala aqrabi awqatihi. Ya, bahwa secara asal eh, menyandarkan suatu kejadian ke waktu yang paling terdekat, ya, ke waktu yang paling terdekat. Contoh, misalkan, jadi sebutkan contohnya, falau ro'a, falau ro'a fi thawbihi maniyan. Nah, kalau misalkan dia melihat di dalam di apa di bajunya itu ada mani, ya, dia ada mani, ya, dan mani itu dari dia, ya. Dia mani itu dia yakin itu dari dia, ya. Nah, maka dia mengulang sholatnya kapan? Dia tidurnya, misalkan, oh, eh, saya hari ini 2 kali tidur, misalkan. Ya, saya hari ini 2 kali tidur. Dan dia ragu di mandinya ini keluar di tidur yang mana? Apakah di tidur yang pertama atau di tidur yang kedua? Misalkan tidur yang pertama malam ya, eh, itu dia baru bangun misalkan pada subuh, ya. Kemudian tidur yang kedua ya qailulah misalkan, ya. Dan dia baru ngeh ada mani itu ketika waktu asar. Nah, dia ragu apakah di tidur yang pertama atau tidur yang kedua. Kalau disandarkan ke tidur yang pertama berarti dia wajib mengganti sholat subuh dan sholat zuhur, ya, ya, sholat subuh dan sholat zuhur dia wajib mengganti itu. Kalau dia sandarkan ke waktu yang pertama. Tapi kalau disandarkan ke waktu yang kedua berarti dia hanya wajib mengganti sholat zuhur saja, ya. Nah, yang mana yang lebih akrab daripada kejadian dia melihat maninya itu? Mana yang lebih dekat? Tentu ya waktu yang kedua atau tidur yang kedua. Berarti dia hanya wajib untuk mengganti sholat zuhur saja. Ya. Jadi itu fatul hadath ala aqrabi awqatihi maksudnya ketika dia mendapati satu kejadian maka dia sandarkan ke sebab yang paling dekat
dengan dia kejadian tersebut. Ya, dia baru melihat tadi, melihat maninya ketika waktu asar dan tadi ada dua tidur, ya, maka dia yang terdekat dari waktu asar apa? Ya, yang habis tidur siang tadi, ya. Baik, seperti itu ya. Baik. Makanya fainahu yu'idu sholata, maka dia mengulangi sholat dari akhir tidur yang dari akhir tidurnya gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya al aslu fil asya'i al ibahatu, ya, bahwa secara asal segala sesuatu itu hukumnya apa? Mubah. Contoh fayajuzu isti'malul mar'ati ba'dal at'imati li nahwi tabyidil wajhi mathalan. Ya. Contoh misalkan boleh seorang wanita ini ya apa namanya memakai sebagian makanan ya untuk memutihkan wajah. Ini contoh ya. Kalau ada ya, itu contoh. Apa hukumnya? Ya kalau selagi tidak ada larangan ya, maka kembalikan ke hukum asal itu boleh. Nah, ini juga dalam perkara muamalah eh, apa namanya sebenarnya kan ini eh, concern ya, concern dalam masalah muamalah itu kan ke sini ya. Secara asal itu mubah ya. Secara asal itu apa? Mubah. Makanya selagi ya eh, ini makanya prinsipnya MUI ya, DSN MUI ya memang memudahkan ya, tapi ya ini kan sesuai dengan prinsip al aslu fil asyai al ibahah ya. Kalau secara asal perkara muamalah itu mubah. Ya akhirnya ketika gini, ketika masih bisa dicarikan jalan keluar yang membolehkan maka kita ambil itu ya. Ya namanya taisir taisir al manhaji ya. Selagi masih bisa dicarikan jalan keluar untuk membolehkan satu akad ini, maka ya diambil itu apa namanya pendekatan itu. Ya, bukan dalam rangka bermudah-mudahan Kak, tapi apa ya? Karena kan kita apa larangannya tadi itu sifatnya tidak pasti ya. Ya, larangan itu sifatnya tidak pasti dan Allah ya menciptakan bumi ini itu kan diperuntukkan untuk manusia ya, bukan untuk mempersulit manusia tapi untuk memang diciptakan untuk manusia gitu ya, untuk memakmurkan dunia dunia ini sehingga ya ya segala sesuatu yang tidak ada dalil haramnya maka dikembalikan ke hukum asalnya itu adalah mubah gitu ya, itu adalah mubah. Apalagi ketika dalam perkara muamalah itu tidak ada madorotnya misalkan. Ini tidak ada madorotnya, tapi secara zohir kok kayaknya bertentangan dengan dalil ini. Misalkan gitu ya. Ini ada satu misalkan satu akad gitu ya. Akad ini tidak berdampak, tidak memadorotkan pihak A dan pihak B. Ya. Eh, Secara penalaran awal, oh kayaknya ini bertentangan dengan dalil ini. Penalaran awal, ya. Artinya tidak pasti nih, tidak pasti. Oh seakan-akan kayaknya bertentangan dengan dalil ini. Nah, maka itu perlu pendalaman lebih lanjut lagi, gitu ya, pendalaman lebih lanjut lagi. Jangan langsung kita hukumi, oh ini akad ini haram. Ya, kenapa? Karena ketika syariat itu melarang akad itu bukan hanya sekedar melarang, khususnya muamalat. Kalau perkara ibadah, oke ibadah. Itu kan ghairu mu'allal, ya tidak bisa dinalar. Kalau perkara ibadah kan memang secara asal tidak bisa dinalar. Tapi kalau perkara muamalat itu mu'allal, bisa dinalar. Makanya kebanyakan ya hampir seluruhnya gitu ya seluruh larangan-larangan dalam masalah muamalat itu muaranya adalah doror ya memadorotkan memador memadorotkan artinya ketika misalkan tidak ada madorot tapi ini secara penalaran awal kayaknya bertentangan dengan dalil ini tapi tidak ada madorot nah maka harus dicari sebenarnya solusinya gitu ya harus dicari solusinya. Barangkali ya barangkali penalaran awal kita ini yang salah gitu ya penalaran kita ini yang salah gitu ya kayak riba
goror, kemudian zulm, ya, kemudian ihtikar, ya, kemudian apa itu semuanya, ya, larangan-larangan tadi, ya, karena maksudnya tujuannya adalah karena memadorotkan atau potensi memadorotkan, memadorotkan atau berpotensi memadorotkan. Tapi kalau misalnya tadi kita berumur muakat, ini kayaknya menguntungkan semua pihak gitu kan, menguntungkan semua pihak. Walaupun memang secara penelaran awal, oh ini kayaknya bertentangan dengan dalil ini, gitu. Itu makanya harus apa namanya, harus ada penalaran ulang gitu ya. Makanya jangan kita eh, dikit-dikit, oh ini karena ini haram, ini haram. Justru memang kita harus dalam masalah dunia kita harus inovasi, ya, kita harus inovasi. Dan kita nggak apa-apa mengikuti inovasinya Barat dalam perkara muamalat ya, gitu. Jangan mentang-mentang, oh ya kan mereka membuat inovasi ini, mereka bukan sebagai kapasitas sebagai seorang fakih, ya enggak sih sebenarnya gitu, ya. eh apa Kalau kita apa namanya, ketika dalam perkara muamalat ini, ya memang nggak harus jadi fakih dulu baru bisa berinovasi, enggak, ya. Apa Kalau seperti itu ya justru nanti maksud memakmurkan bumi itu tidak akan tercapai, gitu kan, tidak akan tercapai gitu. Makanya seperti itu, ya. Jadi ya kita berinovasi selagi tidak ada larangan yang tegas, ya, maka ya, dan itu bermanfaat untuk banyak orang, ya itulah harus didukung gitu ya, didukung. Baik, selanjutnya al aslu fil asya'i at-taharah, bahwa secara asal dalam segala perkara itu apa? Suci, ya. Nah, ini juga ketika misalkan kita di suatu tempat, ya, oh dia di tempat ini kebanyakan non muslim, yang mana mereka itu ada hewan anjingnya, misalkan ada babinya, ya, tapi kita belum pasti di tempat ini apakah ada bekas najisnya atau enggak. Ya, walaupun tadi di tempat non muslim yang dia tidak menjaga kesucian, ketika kita ragu, walaupun secara apa, kemungkinan besar ini ada najis, tapi kalau misalkan masih tahap keraguan, maka yang kita ambil adalah yang yakin, ya, yaitu apa, segala sesuatu apa suci, ya. Sama misalkan eh, kita makanan, ya, misalkan ini apalagi yang di daerah minoritas, ya. Walaupun boleh kita bersikap hati-hati, tapi juga nggak apa-apa kita misalkan, kan kehati-hatian itu pilihan, ya, kehati-hatian itu pilihan, sedangkan setiap orang itu tidak tidak harus dia memilih pilihan hati-hati tadi. Misalkan dia, oh selagi dia ini tidak apa namanya, keharamannya ini masih belum jelas, maka dia makan, boleh nggak boleh, ya, boleh, karena al aslu fil asya'i ibahah tadi, dan juga al aslu fil asya'i at-tahar, ya. Itu disebutkan di kitab Fathul Mu'in, itu disebutkan, ya, bahwa misalkan dia dapat apa namanya, eh, ya, apa itu namanya apa ya, kayak gelatin, ya, semacam gelatin gitu ya, atau keju, atau makanan lah yang dibuat dari gelatin. Nah, biasanya gelatinnya itu saya lupa gelatin atau apa gitu. Yang penting ada unsur yang biasanya di daerah orang kafir itu pakai barang yang tidak suci, ya, atau barang yang haram gitu kan, dicampurkan ke makanan itu. Nah, kemudian itu diimpor ke negara umat Islam. Apakah kita boleh mengkonsumsi itu? Ketika kita tidak yakin bahwa campurannya itu ada campuran yang haram, maka kita boleh, ya, secara asal, secara hukum kita boleh mengkonsumsi itu selagi tidak yakin, kecuali kita yakin, ya. Walaupun memang, ya, tentu dalam perlindungan konsumen, ya, ini kita bicara beda antara pribadi dengan pengelolaan negara, ya. Kalau dalam pengelolaan negara tentu kita harus menjamin, ya, apa, kehalalan produk bagi masyarakat, ya. Tapi kalau kita bicara individu, ya, kita bicara individu, maka apakah boleh kita tidak mengambil sikap hati-hati? Boleh saja, ya, boleh, boleh saja. Misalkan contoh kue, ya, kue roti itu kan biasanya
kalau di restoran-restoran itu suka ada campuran rum misalkan. Dan rum itu kan eh, itu dari alkohol kan, ya, dari alkohol. Nah, kebanyakan toko-toko yang gede itu biasa pakai rum nih untuk membuat roti. Nah, kita masuk ke toko itu, kita belum pasti dan tidak ada logo halal yang di situ. Apakah kita boleh membeli roti dari toko tersebut? Boleh saja, ya, boleh, boleh saja, ya. Karena al aslu fil asya'i al ibahah. Dan kita karena kita belum yakin bahwa dia pakai rum atau enggak. Tapi tentu kalau kita bicara masalah negara, ya, 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 tentu negara ini harus menjamin, ya, menjamin kehalalan produk bagi masyarakatnya. Baik. Kemudian al aslu fid damil ma'sumi wa malihi wa irdihi at-tahrim, bahwa secara asal darah orang yang dilindungi dan hartanya dan kehormatannya itu apa, haram untuk dinodai, ya, haram untuk dinodai. Misalkan muslim, ya, ya haram kita untuk membunuh yang melukai. Atau misalkan non muslim juga sama, non muslim yang dilindungi, ya, non muslim yang dilindungi, bukan non muslim yang diperangi. Kan ada non muslim yang diperangi. Non muslim yang diperangi itu adalah non muslim yang berada di dia berada di negara yang kita dengan negara tersebut itu berperang gitu, ya, untuk Israel misalkan, ya, itu kan kita tidak ada hubungan bilateral, bilateral, ya, antara Indonesia dengan Israel, ya. Nah, eh, sedangkan kalau non muslim, ya, non muslim yang dia ada perjanjian damai, ya, atau dilindungi oleh negara muslim, ya, nah ini tidak boleh dilukai, tidak boleh dibunuh, ya, tidak boleh dinodai, ya, nodai darahnya, hartanya maupun kehormatannya, ya. Kemudian al aslu fil kalami al haqiqah, bahwa secara asal satu ucapan itu yang diambil adalah hakikat dari ucapannya. Al haqiqah, ada al haqiqah, ada al majaz. Apa itu al haqiqah? Al haqiqah adalah eh, interpretasi makna yang langsung dipahami oleh lawan bicara. Interpretasi makna yang langsung dipahami oleh lawan bicara. Misalkan eh, kata apa ya? Kata kalau ini aliyat, ya, aliyat. Aliyat adalah tangan, ya, ini tangan. Interpretasi yang dipahami oleh lawan bicara adalah tangan, ya. Sedangkan interpretasi yang tidak langsung dipahami oleh lawan bicara adalah majaz, namanya al-majaz. Nah, kalau yad kan tadi hakikohnya itu adalah tangan. Nah, kalau majaznya itu apa? Kudroh, ya, kemampuan, ya. Makanya misalkan eh idza apa namanya? Fa idza man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nah, barang siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Nah, yad di sini kalau kita kembali kaidah al aslu fil kalami al haqiqah, maka secara asal dalam satu ucapan itu yang secara asal apa? Haqiqah, maka haqiqah dari kata yad itu apa? Yang langsung dipahami oleh lawan bicara itu tangan. Nah, tapi kaidah ini, ya, kaidah al aslu fil kalami al haqiqah itu, ya, pengecualian illa in ta'adzara al haqiqah. Kalau misalkan kita memahami dari apa, interpretasi yang langsung bisa dipahami itu mustahil diterapkan, maka berarti yang dimenangkan adalah yang ma majaz, ya, yang dimenangkan adalah yang majaz. Contoh di hadis yang tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nah, eh, apa namanya, barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Nah, kalau misalkan eh,
kaitannya adalah dengan eh, kekuasaan, apakah orang yang berkuasa di tingkat tertinggi itu dia mengubah dengan tangannya dia atau dengan kekuasaan dia? Kan nggak mungkin dia mengubah misalkan kemungkaran yang ada di satu negara, satu daerah dia yang dia kuasai itu dengan tangannya, ya, otomatis dengan kekuah kekuasaannya. Nah, ini kalau sulit dipahami dengan pemahaman hakiki, maka boleh berpindah ke majaz, ya, ke pemahaman atau interpretasi makna yang apa yang lain gitu ya. Baik, yang ke-9, al-aslu fil abdo'i at-tahrim, bahwa secara asal al-abdo' dalam perkara kemaluan wanita, al-abdo' itu kemaluan wanita itu adalah haram. Contoh misalkan eh, apa dalam satu daerah, dia yakin di satu daerah tersebut, ya, dalam satu daerah tersebut dia yakin ada saudara sepupuannya, tapi dia ragu, ya, tapi dia ragu yang mana saudara sepupuannya, saudara sepupuan, saudara sesusuannya. Jadi dia yakin di dalam satu daerah itu ada saudara sesusuannya, tapi dia ragu, ya, dia ragu yang mana saudara sesusuannya, saudari sesepuan. Nah, maka karena al aslu fil abda'i tahrim, ya, dia harus menghindar, tidak boleh menikahi wanita yang ada di daerah tersebut, ya, karena secara asal dalam perkara, mohon maaf, kemaluan wanita itu adalah haram. Ya. Baik. Kemudian yang ke-10, al-aslu fil luhumi tahrim. Secara asal dalam perkara daging itu juga haram, ya. Dalam perkara daging itu haram, ya. Em, Contoh misalkan dia ragu, ya, apakah ini apa gini. Misalkan contohnya em, dia berburu, ya. Dia berburu. Dia berburu, dia yakin sudah terkena tuh, hewannya sudah terkena dari busurnya dia, ya, busur panahnya dia. Kemudian hewan yang diburu ini lari sampai tidak kelihatan oleh matanya, ya, tidak kelihatan oleh matanya. Kemudian berhasil dikejar, berhasil dikejar dan ketika ditemui sudah mati. Nah, di sini kan ada momentum yang mana hewan ini hilang dari pandangannya, ya, hilang dari pandangannya. Nah, bisa jadi hewan yang diburu tadi itu mati karena busurnya atau karena sebab lain. Karena sebab lain. Maka yang diambil yang mana? Karena ini masalah daging, ya, maka yang diambil adalah kemungkinan yang terburuk, yaitu dia mati karena sebab lain. Ya. Baik. Mungkin itu, ya, yang bisa disampaikan. Nah, ini Qolan Nazim, ini pembahasan selanjutnya, ya. Pembahasan kaidah-kaidah cabang, ya. Untuk kaidah-kaidah 5 yang besar, alhamdulillah sudah kita selesaikan. Tinggal nanti pembahasan kaidah-kaidah far'iyah atau sughra, itu kaidah-kaidah cabang atau kaidah-kaidah kecil. Baik. Jadi itu yang bisa disampaikan, ya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ya Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.